Sebelum kau benar-benar menyesal, pikirkan baik-baik. Dulu, aku juga seperti dirimu. Mataku disulap, sepertinya ada suatu kelebihan yang glamor. Sepertinya aku tidak akan kesusahan. Seperti itulah gaya dari Bagas untuk menarik para calon-calon istrinya. Ia adalah seorang penjudi yang ulung. Ia terkenal, seperti apa permainannya aku kurang tahu. Belum berapa lama Ratna tinggal di rumah barunya. Ia dikejutkan dengan berita bahwa suaminya telah ditangkap oleh polisi gabungan karena sedang bermain judi di suatu tempat. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah gadis cantik yang bernama Ratna menjadi istri ketujuh dari seorang penjudi. Selain berparas ayu, Ratna juga adalah seorang yang berada di kampungnya. Sayangnya, di rumah Ratna hampir setiap malam berkumpul bobotoh melakukan kegiatan berjudi. Ratna banyak tahu tentang pribadi dari masing-masing bobotoh itu. Bahkan, ia tahu seorang penjudi yang bernama Bagas telah memiliki 6 istri, tetapi ia tidak menghiraukan. Kecantikan Ratna sering menarik perhatian bobotoh itu. Pak, siapa di antara Bapak ada yang minum kopi atau barangkali minum bir, Pak? Itulah kegiatan sehari-hari yang dilakukan Ratna melayani para bobotoh itu, dan ia pun mendapatkan imbalan yang lumayan. Saya kopi manis. Saya kopi pahit. Saya bir. Apa cukup itu saja, Pak? Ada tambahan lagi? Atau barangkali ada yang pesan rokok atau jajan, biar sekalian saya carikan di tempatnya. Karena setiap hari Ratna bergaul dengan para bobotoh itu, ia pun semakin akrab saja. Dan bahkan ia tidak menyadari, ia telah menjalin hubungan spesial kepada seorang bobotoh yang bernama Bagas. Di antara penjudi itu, Bagaslah yang paling loyal kepada Ratna. Dan Bagas telah memiliki 6 orang istri, tetapi ia sangat pintar bergaul dengan orang-orang seperti gadis-gadis. Bagas adalah penjudi yang hampir tidak pernah kalah. Bahkan teman-temannya menyebutkan ia memiliki trik dan ilmu tersendiri. Kenapa ia bisa seperti itu? Bahkan setiap harinya Bagas sering membawa mobil mewah dan berganti-ganti. Ratna, ayo kita bersantai hari ini. Ya, tapi aku tidak berani jauh-jauh soalnya aku mabuk naik mobil. Lalu, kemana saja kita punya rencana, Bagas? Ya, naik sajalah dulu. Kita berangkat sekarang. Kamu jangan banyak pikirlah, Ratna. Ratna dan Bagas telah menikmati hari-hari indahnya, entahlah kemana mereka berdua itu pergi. Keluarga besar Ratna pun melakukan rapat sehubungan dengan tindakan Ratna selama ini yang dianggap aneh menjalin hubungan dengan lelaki yang telah beristri. Adik-adikku semua, keluarga besar kita merasa malu dengan tindakan anak kita Ratna yang selama ini melakukan hubungan dengan lelaki yang telah beristri. Bagaimana sikapmu? Mohon berikan pendapatnya agar kita bisa keluar dari masalah ini. Beli, saya mengusulkan agar dicarikan dukun agar tidak berkelanjutan apa yang ia lakukan selama ini. Menurut saya biarkan saja, karena ia kan sering mencintai. Itu adalah hak seseorang. Pertemuan keluarga besar Ratna tidak membuahkan hasil dan kesimpulan. Sementara Ratna diajak oleh Bagas untuk menemui keluarganya, dan Ratna bahkan terkejut setelah melihat anak-anak Bagas begitu banyak. Wajah calon madunya kemudian
bervariasi. Ada yang sepertinya menerima, ada yang tidak. Bingunglah hati Ratna. Wah, kenapa aku sampai terjerumus ke jalan ini? Seandainya aku hati-hati pasti tidak. Tapi aku sudah kadung terlanjur. Kulihat kok rumahnya seperti kompleks saja. Mungkin lebih banyak di sini yang anak-anaknya atau ibunya. Wah, kok seperti satu RT saja ya? Hai wanita genit, apakah kau akan menjadi bagian dari madu-maduku? Kamu tidak melihat siapa itu Bagas? Ia adalah seorang penjudi kelas berat. Beginilah nasibku di sini bersama madu-madunya. Dibiarkan begitu saja. Untuk membesarkan anaknya, kamu tergoda, kamu tertipu. Apa yang kamu lakukan selama ini? Dengarkan baik-baik, dengarkan. Sebelum kau benar-benar menyesal, pikirkan baik-baik. Dulu, aku juga seperti dirimu. Mataku disulap, sepertinya ada suatu kelebihan yang glamor. Sepertinya aku tidak akan kesusahan. Seperti itulah gaya dari Bagas untuk menarik para calon-calon istrinya. Ia adalah seorang penjudi yang ulung. Ia terkenal, seperti apa permainannya aku kurang tahu. Yang jelas, sekarang ini aku menghidupi diriku sendiri. Ngerti? Ngerti? Maafkan aku kakak-kakak di sini. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku berpikir baik-baik saja. Semoga apa yang kita rencanakan nanti dan aku menjadi bagian dari keluarga ini menjadi lebih baik. Dan maafkanlah aku telah mengganggu kenyamananmu, karena aku juga tidak menyadari kenapa diriku sampai seperti ini. Menurut kabar, katanya Bagas itu selain ahli berjudi dan tidak pernah kalah, ia juga memiliki jimat sebagai penarik wanita-wanita agar wanita mau mencintai dirinya. Istri-istri Bagas adalah orang-orang yang mandiri, yang mencarikan nafkah untuk dirinya sendiri tanpa pertolongan Bagas. Sedangkan Bagas terus bermain judi dan mencari istri baru. Alangkah menyedihkan, ada yang memiliki anak kecil, ada yang sudah sekolah. Itulah yang menyebabkan mereka harus pintar-pintar berbagi. Ia kadang-kadang membagikan nasi bersama istri-istri yang satu dengan istri yang lainnya agar anaknya bisa hidup. Kalau tidak demikian, sulit baginya. Ia pun hidup sepertinya di sebuah komplek yang dibuat oleh Bagas yang sangat sederhana. Untuk menyenangkan hati Ratna, maka Bagas menyewakan khusus untuk Ratna sebagai istri muda di tempat yang berbeda. Tidak dijadikan satu dengan istri-istrinya yang sebelumnya. Di sanalah Ratna bisa hidup lebih tenang dibandingkan ketika ia berbaur. Setiap hari akan terjadi suatu salah paham dan menimbulkan suatu keributan. Terima kasih Pak, telah memberikan tempat khusus kepadaku. Belum berapa lama Ratna tinggal di rumah barunya. Ia dikejutkan dengan berita bahwa suaminya telah ditangkap oleh polisi gabungan karena sedang bermain judi di suatu tempat. Semenjak Bagas sebagai tahanan polisi, maka keluarganya pun buyar. Ada yang mencari orang tuanya atau pulang ke rumah asalnya. Ada pula yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan ada pula yang mencari pekerjaan lain seperti tukang masak, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Salah satu dari istrinya ada yang menemui bapaknya yang sudah berusia tua di kampung agar bisa menyelamatkan anaknya bersekolah karena ia tidak memiliki keahlian apapun. Ayahnya pun menerima kedatangan anaknya yang sangat menyedihkan. Cucuku, inilah nasi kakek tanpa lauk. Silahkan apa adanya. Yang penting kamu bisa makan.